Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Bab 3180. Aku akan pergi bersamamu. Sopter Channel, bab 8201 sampai bab 8205. Seorang cengki tahu bahwa suka dan duka setiap orang tidak pernah bisa dipisahkan. Saat kita berada dalam situasi yang sama, semua orang akan berbagi suka dan duka. Namun begitu ada yang lebih dulu mendarat, orang yang ditinggalkan hanya akan merasa semakin kesepian. Jika teman-teman sekolah menengah di sekolah menengah gagal bersama-sama dalam ujian masuk perguruan tinggi, dan semua orang menghadapi situasi yang sama bersama-sama, itu akan membuat semua orang merasa lebih santai. Tetapi jika orang lain telah menunggu kesempatan untuk menebus penerimaan perguruan tinggi, dan hanya satu dari mereka yang tersisa untuk naik kereta menuju selatan untuk bekerja di akhir Agustus yang gerah, maka orang ini pun senang dengan keadaan teman-temannya, tapi jauh di lubuk hatinya itu hanya akan membuatmu semakin merasa kesepian dan tidak berdaya. Sebab, ia tidak hanya kehilangan kesempatan belajar, namun juga kehilangan kenyamanan psikologis yang mampu membangkitkan empati yang kuat. Ada dua pertanyaan yang mengganggunya selama 20 tahun. Yang pertama adalah bagaimana menghadapi putranya ketika semuanya sudah berakhir dan bagaimana menjelaskan kepadanya bahwa dia telah melewatkan begitu banyak waktu dalam hidupnya masa depan. Ketika saya bertemu ayah mertua saya Ye Zongquan, bagaimana saya bisa menjelaskan kepadanya bahwa putranya Ye Changying sudah tidak hidup, tetapi dia masih hidup? Memikirkan hal ini, dia merasakan sakit yang berdenyut-denyut di hatinya. Perasaan hidup sendirian selama 20 tahun tidak membuatnya merasa beruntung sama sekali, tapi membuatnya menderita sepanjang waktu. Apalagi tidak bisa melihat putra satu-satunya selama 20 tahun merupakan siksaan yang tidak manusiawi baginya. Melihat ekspresi sedih An Chengki, Saudari Sun segera berbicara untuk menghiburnya. "Nyonya, jangan pikirkan hal-hal ini sekarang. Sekarang Tuan Ye dan ayahmu telah menyelesaikan perbedaan mereka. Itu adalah hal yang baik bagi mereka berdua. Selain itu, dinasti Qing mungkin perlu diselesaikan. Setelah menunggu bertahun-tahun, mengapa Nyonya harus khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya?" Sopter Channel. Seorang cengki mengangguk ringan dan berkata, "Meskipun asosiasi Po Qing kehilangan 4 earl yang hebat, ini bukanlah pukulan serius bagi asosiasi Po Qing. Chener akan menghadapi lebih banyak kesulitan dan rintangan di masa depan." Lin Waner terakhir kali mengatakan bahwa dia meminta model AI yang canggih kepada keluarga Rothschild. Saya rasa dia ingin mengambil inisiatif. Saudari Sun bertanya padanya, "Nyonya, haruskah kami menyampaikan beberapa informasi yang kami miliki kepada Tuan Muda?" Seorang cengki merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Biarkan Chener mengikuti langkahnya sendiri. Kita tidak tahu banyak tentang Po Qinghui. Jika kita secara proaktif memberinya petunjuk yang kita miliki, di satu sisi, itu akan membuatnya bertanya-tanya dan menebak-nebak. Di satu sisi, itu juga akan mengganggu ritme dan penilaiannya. Kami mengawasinya secara diam-diam,
Jika tempat yang dia datangi di masa depan adalah sesuatu yang kami ketahui, kami akan mempertimbangkannya apakah akan menciptakan beberapa peluang untuk memberinya informasi. Setelah mengatakan itu, An Chengqi berkata dengan nada mengejek, sebenarnya, kami tidak pernah menimbulkan masalah nyata pada Po Qinghui selama beberapa tahun ini. Bagaimanapun, kesenjangan antara kekuatan kami dan Po Qinghui terlalu besar. Kami belum ditemukan olehnya selama ini. Saya sudah sangat beruntung. Jika Chener tidak sebaik dia sekarang, saya mungkin harus menghindari Wu Feiyan sampai mati. Dalam hal ini, Lin Waner dan saya mengalami hal yang persis sama. Tetapi itu lebih sulit baginya daripada aku. Aku menghindari Wu Feiyan selama 20 tahun. Tetapi dia telah bersembunyi dari Wu Feiyan selama lebih dari 300 tahun. Saudari Sun mengangguk dengan penuh pengertian dan berkata, Nyonya, Tuan Muda membuat kemajuan pesat sekarang. Saya yakin hanya masalah waktu sebelum dia menghancurkan seluruh asosiasi Po Qing dan membunuh Wu Feiyan. Seorang Chengqi mengangguk dan berkata dengan nada melankolis, bagi Lin Waner dan saya, Wu Feiyan adalah musuh terbesar. Tetapi bagi Chener, Wu Feiyan hanyalah permulaan. Yang ada di pegunungan 100.000 adalah tantangan terbesarnya. Ye Chen, yang berada di Jinling, dan ibunya An Chengqi, yang berada jauh di Gunung Putuo, keduanya tetap terjaga sepanjang malam. Ketika Xiao Churan bangun, dia melihat Ye Chen terbaring di sampingnya dengan mata terbuka. Jadi dia tanpa sadar bertanya kepadanya, "Suamiku, kapan kamu bangun?" Ye Chen, yang sedang berpikir liar, bahkan tidak menyadari bahwa Xiao Churan telah bangun. Dia kembali sadar ketika mendengarnya berbicara dan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku baru saja bangun beberapa saat yang lalu, dan aku masih bingung." Xiao Churan bertanya dengan prihatin, "Apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam?" "Tidak." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Mungkin saya bangun lebih awal. Saya minum anggur dengan klien saya tadi malam, dan otak saya masih belum pulih." Xiao Churan mengangguk, tiba-tiba teringat sesuatu. Wajahnya memerah, dan dia berkata dengan malu-malu, "Suamiku, aku memimpikanmu tadi malam." Ye Chen berpura-pura terkejut dan bertanya kepadanya, "Apa yang kamu impikan tentang aku?" Xiao Churan berkata, "Awalnya, aku bermimpi kami akan makan malam bersama, dan ada Ruolin di meja makan. Ruolin punya pacar baru dan berkata dia ingin menunjukkannya kepada kami. Tapi begitu kami duduk turun untuk makan, kamu tiba-tiba bertanya, mengajukan pertanyaan padaku." Ye Chen mungkin menebak apa yang sedang terjadi, tapi dia hanya bisa berpura-pura bodoh dan bertanya padanya, "Apa yang aku tanyakan padamu?" Xiao Churan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan mata mengelak, "Aku lupa detail spesifiknya. Sepertinya tidak pada tempatnya. Ruolin juga menggodaku, dan aku merasa sangat malu dalam mimpiku saat itu." Ye Chen tersenyum canggung dan berkata, "Untungnya, itu adalah mimpi. Dalam keadaan normal, saya tidak akan menanyakan pertanyaan yang tidak relevan ketika ada orang luar."
Xiao Churan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, mimpi pada awalnya tidak terlalu menarik. Setelah mengatakan itu, Xiao Churan duduk, meregangkan tubuh, dan berkata, "Suamiku, aku harus pergi ke grup di Hao pagi ini. Apakah kamu punya rencana untuk sore ini?" Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Saya tidak punya rencana. Ada apa?" Xiao Churan berkata, "Ada konferensi pers di Istana Buckingham pada sore hari. Keluarga An di Amerika Serikat dan keluarga Ye di Yanjing tampaknya mengumumkan kerjasama besar bersama. Salah satu klien saya kebetulan ada di media keuangan, dan dia akan menghadiri konferensi pers ini pada sore hari. Ada banyak media yang diundang ke konferensi pers ini, dan masing-masing perusahaan media telah memberikan banyak tempat. Kebetulan perusahaan mereka dapat menyisihkan 2 tempat. Aku ingin melihat dunia. Maukah kamu ikut denganku?" Ye Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Churan ingin pergi ke konferensi pers sore hari. "Semula saya berencana pergi ke Istana Buckingham di pagi hari untuk menghadiri rapat internal, lalu duduk di kursi media dan menjadi penonton saat konferensi pers di sore hari. Di luar dugaan, istri saya juga tertarik dengan konferensi pers ini." SOBTER Channel. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sayang, kamu sepertinya tidak suka ikut bersenang-senang sebelumnya. Kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi ke konferensi pers hari ini?" Xiao Churan berkata dengan serius, "Keluarga Ye di Yanjing adalah salah satu yang terbaik di negeri ini. Grup di Hao sebenarnya milik mereka. Sedangkan untuk keluarga An, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Mereka adalah yang paling keluarga Tionghoa yang kuat di dunia. Keluarga Nona Fei jauh lebih kuat, telah berkembang di Amerika Serikat dan jarang bergerak di Tiongkok. Namun, kedua keluarga ini kini telah memutuskan untuk berinvestasi di Jinling bersama-sama. Dari Jinling saya ingin tahu industri seperti apa yang ingin mereka investasikan di Jinling. Dan yang pasti jika kedua keluarga ini bergabung, itu pasti akan menjadi investasi besar." Setelah mengatakan itu, Xiao Churan menambahkan, "Saya mendengar bahwa transaksi rumah baru dan bekas di Jinling pada dasarnya mengalami stagnasi akhir-akhir ini. Pengembang proyek baru dan penjual rumah bekas sedang menunggu konferensi pers ini. Sekali kedua ini keluarga benar-benar mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama untuk mengembangkan proyek super di Jinling. Tidak dapat dihindari bahwa harga rumah di Jinling akan naik, dan semakin dekat real estate dengan proyek tersebut, semakin besar peningkatannya. Kerja sama belum diumumkan, dan tidak ada yang mengetahui hal ini. Dimanapun keuntungan besar akan turun. Saya takut kehilangan uang saat menjual rumah, jadi saya menunggu." Ye Chen hanya bisa menghela nafas. "Saya tidak menyangka bahwa investasi kedua perusahaan ini di Jinling akan berdampak besar pada harga rumah di Jinling." Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Dampak spesifiknya akan diketahui setelah konferensi pers hari ini. Jadi suamiku, apakah kamu ada waktu luang sore ini?" "Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Aku akan pergi bersamamu." SOBTER Channel. Bersambung.